warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Nama saya Nadia Evena. Saya mahasiswa FKIP Unsur Prodi PPKN angkatan 2019 dengan NIM 06051281924014 kelas Indralaya. Di sini saya ingin menyampaikan hasil pemahaman saya dari pertemuan keempat mata kuliah Hukum Perburuhan. Dalam pertemuan keempat ini kita membahas tentang perkembangan hukum perburuhan di Indonesia pada masa Hindia Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia. Saya baca ada beberapa undang-undang yang mengatur perbudakan di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Contohnya peraturan pendaftaran budak pada tahun 1819 atau peraturan tentang pajak atas pemilikan budak pada tahun 1820 sampai larangan mengangkut budak yang masih anak-anak. Itu ada pada materi yang Bapak Ibu dosen berikan. Sedangkan pada literatur yang saya cari ada lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 peraturan yang saya temukan gitu. 3 diantaranya itu sudah disebutkan di dalam materi yang Bapak Ibu dosen berikan. 3-nya itu yang membahas tentang peraturan tentang pendaftaran anak budak dari tahun 1833, peraturan tentang pergantian nama para budak dari tahun 1834, sampai peraturan terakhir tentang membahas tentang pembebasan perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak dari tahun 1848, mohon maaf. Pada peraturan terakhir ini sudah dibahas sebelumnya pada pertemuan minggu terakhir ya, dimana di peraturan ini membahas di peraturan terakhir peraturan tentang pembebasan perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak dari tahun 1848. Itu jika seorang budak sudah mencapai pada tahun 1817 terdapat peraturan jika budak mengikuti tuannya ke benua lain, budak tersebut menolong tuannya atau anaknya, budak tersebut dinyatakan merdeka. Tapi bukan itu yang kita bahas, cuma kita mengulang kembali pertemuan ketiga kemarin gitu kan. Tercatat baru pada tahun 1854 dalam Regulamen tahun 1854 pasal 115 sampai 117 yang kemudian berubah menjadi pasal 169 sampai 171 tahun dengan tegas ditetapkan penghapusan perbudakan. Pasal 115 ini menetapkan paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia itu harus dihapuskan. Tercatat juga di materi yang Bapak Ibu dosen berikan bahwa perbudakan itu di seluruh Hindia Belanda harus dihapuskan. Dan perbudakan dinyatakan hilang itu pada tahun 1954. Kan tadi sudah dibahas bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan seluruh Indonesia itu dihapuskan. Dan selanjutnya memerintah supaya diadakan peraturan-peraturan persiapan dan pelaksanaan secara setingkat demi setingkat mengenai penghapusan itu secara ganti rugi sebagai akibat penghapusan tersebut. Lanjut pada masa sesudah kemerdekaan, di dalam Undang-Undang 1945 itu sudah dibahas, walaupun memang pada awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia keadaan hukum perburuhan Indonesia itu tidak terlalu dibahas karena memang pada saat itu lebih memfokuskan bagaimana usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ingin direbut kembali oleh pemerintah Belanda. Jadi dulu pada saat zaman sesudah kemerdekaan itu hukum perburuhan ini belum terlalu difokuskan karena memang karena pemerintah lebih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan terlebih dahulu. Tapi sudah termasuk dalam Undang-Undang 1945 secara tegas dinyatakan pada pasal 27 ayat 2, pasal 28 yang menyangkut ketentuan perburuhan terdapat pada buku 3 bab
Pada tahun 1948 keadaan hubungan perburuan berubah. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah yang mulai memperhatikan nasib para buruh atau pekerja dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang merupakan undang-undang kerja diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia. Kalau jika di materi yang Bapak Ibu dosen berikan yang itu saya cuma melihat persamaannya ada di pasal 27 ayat 2 gitu kan. Dan di materi yang Bapak berikan ada juga undang-undang bahas tentang undang-undang lain. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1940 tentang kecelakaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang program jaminan sosial guru, yang ketiga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penerapan dan perlindungan buruh Indonesia di luar negeri, dan yang terakhir Konvensi ILO nomor 120 tentang higien dalam perniagaan dan kantor-kantor. Baiklah, itulah hasil dari pemahaman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.